Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, Praja Utama Putri, Wadial Wansyah, NPP 330988 dari kelas G3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasif dan juga reactive system, serta autonomous agents untuk intrusion detection. Baik, yang pertama adalah sistem pasif, di mana sistem pasif ini atau pasif sistem yang hanya akan memantau, mengumpulkan, dan juga melaporkan kondisi dan juga indikator suatu sistem, dan tidak melakukan tindakan otomatis untuk mengubah keadaan sistem. Contohnya monitoring log, dashboard metrik, dan lain-lain. Dan juga memiliki tujuan utama yakni untuk visibilitas dan juga analisis pasca kejadian atau postmortem, yang artinya sistem pasif ini hanya akan melihat dan juga menganalisa sebuah sistem setelah kejadian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem reaktif. Sistem reaktif ini hanya akan merespon kejadian secara otomatis berdasarkan dengan aturan atau kebijakan. Kemudian sistem reaktif ini dapat memblokir, mengisolasi, atau mengubah konfigurasi saat anomali terdeteksi atau ada hal-hal yang terjadi di luar daripada kebiasaannya. Contohnya misalkan intrusion prevention system, firewall dinamis, auto scaling, atau circuit breaker yang memiliki tujuan utama yakni mitigasi yang cepat untuk meminimalkan dampak insiden. Kemudian di antara keduanya memiliki perbandingan yang cukup signifikan. Terdapat 5 aspek yang menjadi acuan terhadap perbandingan antara kedua sistem ini. Yang pertama kepada poin peran, di mana pasif ini hanya akan mengobservasi dan juga melaporkan, sedangkan reaktif ini akan mendeteksi dan juga langsung menunjukkan aksi yang otomatis. Kemudian yang kedua adalah waktu respon, di mana sistem pasif ini memiliki waktu respon yang cukup lambat atau manual atau tertunda. Berbeda dengan halnya yang reaktif. Reaktif ini secara otomatis akan langsung merespon, yang artinya secara real time. Kemudian yang ketiga adalah resiko false positif, di mana sistem pasif ini akan lebih mentoleransi atau lebih eh, lebih bagus lagi untuk memberikan false positif terhadap sebuah resiko. Sedangkan yang reaktif ini akan lebih kritis, di mana dia akan memberikan sebuah respon yang dapat mengganggu. Kemudian yang keempat adalah kompleksitas. Nah, yang pasif ini menjadi poin plusnya adalah lebih sederhana dibandingkan yang reaktif yang lebih kompleks, karena di dalamnya ini terdapat aturan atau orkestrasi yang harus disetin terlebih dahulu agar sistemnya bisa berjalan secara real. Dan yang terakhir adalah kegunaan utama, di mana audit forensik kepatuhan masuk ke dalam golongan sistem pasif, sedangkan yang reaktif ini hanya kepada pencegahan dan juga mitigasi dampak. Kemudian kita melihat kelebihan dan kekurangannya dari sistem pasif. Nah, kelebihan sistem pasif ini di mana sistem pasif ini lebih mudah untuk diimplementasikan dan juga aman, minim resiko, dan juga cocok untuk analitik dan audit. Namun kekurangannya adalah lambat merespon, tergantung intervensi manusia, dan juga tidak mencegah dampak secara langsung. Nah, kita lihat pada bagian kelebihan dan juga kekurangannya reaktif. Pasti setiap sistem memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Pada sistem yang pasif tadi otomatis memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda dengan juga yang reaktif ini. Di mana reaktif ini kelebihannya memiliki mitigasi yang cepat, kemudian dapat berjalan dengan otomatis sesuai dengan kebijakan keamanan, dan juga lebih skalabel untuk volume insiden yang tinggi. Namun kekurangannya, sistem reaktif ini membutuhkan deteksi akurat dan juga planning kebijakan. Kemudian yang kedua, bisa saja resikonya mengganggu layanan, seperti yang disebutkan tadi pada saat perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas operasionalnya yang lebih tinggi dibandingkan pasif sistem. Kemudian kita bertanya, kapan kita memilih pasif sistem atau reaktif sistem? Nah, ada 3 poin yang akan saya jabarkan terkait bagaimana dan kapan kita bisa memilih pasif dan juga reaktif ini. Ketika kita memilih pasif, jika kita berada pada yang pertama, tahap awal maturitas keamanan. Ini disarankan untuk memilih yang pasif karena sistem pasif ini lebih manual dan juga lebih mudah serta lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah kita melihat fokus audit dan juga kepatuhannya. Dan yang ketiga adalah kita melihat risiko operasional dari aksi otomatis yang terlalu tinggi. Nah, berbeda dengan yang reaktif. Nah, kalau yang reaktif ini, ketika kita akan memilih yang reaktif, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti yang pertama, kebutuhan RTO atau RPO secara ketat.
Nah, kan yang kedua adalah aplikasi mission critical. Kemudian yang ketiga itu reactive system ini harus sudah ada data dan model deteksi yang matang. Kemudian kalau kita mau mengkombinasikan antara pasif dan juga reaktif sebenarnya tidak ada salahnya karena otomatis sistem keduanya akan saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, ketika kita mengkombinasikan maka yang terjadi adalah kita harus mempertimbangkan observabilitas pasif dan juga bagaimana kontrol reaktif sehingga bisa menghasilkan sebuah defense in depth yang artinya bisa cocok untuk dipakai, tidak terlalu pasif dan juga tidak terlalu reaktif. Yang artinya ketika kita memilih dua sistem tersebut, maka sistem tersebut seharusnya bisa menghasilkan sesuatu hal yang berdampak positif. Kemudian kita berlanjut pada Intrusion Detection System atau IDS. Nah, tujuan daripada IDS ini yaitu untuk mendeteksi aktivitas berbahaya atau intrusi atau anomali di mana mungkin kita sepertinya biasanya melakukan hal-hal yang menjadi rutinitas, tiba-tiba ada virus atau misalkan ada anomali yang masuk dalam sistem tersebut. Nah, si IDS ini yang akan mendeteksi apa yang menjadi aktivitas baru di antara di sela-sela rutinitas aktivitas kita. Nah, IDS ini ada dua tipe. Yang pertama itu ada NIDS, yang kedua adalah HIDS. Di mana NIDS ini atau network base ini memantau trafik jaringan. Dia akan memantau bagaimana jaringan tersebut masuk ke dalam sistem. Nah, sedangkan yang HIDS ini atau host base-nya ini akan memantau log atau aktivitas host. Nah, berbeda dengan si NIDS, HIDS ini, HIDS ini akan langsung memantau aktivitas daripada si pengguna jaringan tersebut. Kemudian pendekatan deteksi daripada IDS ini ada tiga. Yang pertama ada signature base atau pola dikenal. Kemudian yang kedua adalah anomaly base. Kemudian yang ketiga adalah hybrid. Nah, IDS ini juga IDS pasif dan juga IPS reaktif. Nah, IDS pasif ini memberi peringatan atau alert tanpa blokir, sedangkan IPS reaktif mencegah atau memblokir trafik berbahaya secara otomatis. Banyak organisasi mengoperasikan keduanya untuk cakupan yang komprehensif. Sebenarnya pada materi ini tidak ada dalam cakupan materi yang akan saya sampaikan, tetapi bisa menjadi referensi dan juga sumber materi daripada penonton sekalian. Kemudian yang terakhir adalah autonomous agents. Nah, autonomous agents ini merupakan perangkat lunak yang mampu merasakan, perceive, perceive, menalar, reason, dan juga bertindak atau act secara mandiri, di mana memiliki karakter yaitu karakternya otonomi, reaktivitas, proaktivitas, serta kemampuannya untuk sosialisasi, di mana autonomous agent ini dapat berkoordinasi antar agent. Nah, relevansinya dengan IDS ini yaitu skalabilitas dan juga sama halnya dengan IDS, dia ini memiliki respon terdistribusi dan juga adaptif terhadap ancaman baru. Kemudian ada beberapa komponen dan juga paradigma untuk arsitektur agent otonom untuk IDS. Yang pertama kita bahas pada komponennya ada 4, yakni sensor, belief, reasoner, dan juga equator. Kemudian ada 3 paradigma yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah BDI, rule based, machine inversi, dan juga MI atau deep learning untuk mendeteksi anomali. Kemudian kita melihat yang selanjutnya adalah teknik deteksi pada agen IDS. Terbagi menjadi 4, yakni signature based, kemudian anomaly based, deep learning, dan juga yang terakhir adalah pendekatan hybrid sering memberikan hasil yang terbaik. Kemudian ada 6 alur kerja daripada IDS ini secara ringkas. Yang pertama itu ada sense, di mana mengumpulkan data-data. Kemudian yang kedua adalah pre-process, di mana ada ekstraksi fitur atau normalisasi. Yang ketiga ada detect atau store, di mana menghitung skor resiko. Yang keempat ada decide, yang artinya mempertimbangkan kebijakan. Kemudian yang kelima ada act atau eh, blokir atau isolasi terhadap reaktif dan juga alert terhadap yang pasif. Dan yang keenam adalah learn, yaitu umpan balik untuk penyetelan model aturan. Kemudian tantangan praktis yang terdapat pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah imbalance data dan konsep drift, yang kedua adversarial evasion dan positioning pada model ML, kemudian yang ketiga adalah privasi dan juga kepatuhan, dan yang keempat adalah integrasi dengan orkestrasi dan juga insiden response. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.